Sekali ngadon langsung 6 resep. Satu resepnya 5 telur, berarti semua 30 telur. Dan ini hasilnya happy baking bunda. Saya packing seperti ini biar cantik dan menarik. Saya jual dengan harga 40.000 per box. Ini saya oven di suhu api atas 160 derajat dan api bawahnya 140 derajat selama 60 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya bunda. Yuk kita masuk ke proses pembuatannya. Hai semua, di dalam bowl mixer sudah berisi telur. Ini kita pasang dulu whisk mixernya, pastikan semuanya bersih. Ditambahkan gula pasir, jadi di dalam bowl mixer ini hanya ada gula pasir dan telur. Kita nyalakan mixernya dan di mixer sampai setengah mengembang. Tips ini dilakukan untuk memastikan kalau gulanya sudah larut sempurna. Dan tips ini juga dilakukan agar terigunya tidak melengket di pinggir-pinggir bowl ya bunda. Bisa dilihat terigunya langsung tenggelam di tengah-tengah. Jadi tidak ada terigu lagi yang melengket di pinggir bowl. Jadi kita tidak perlu repot-repot menyeka-nyeka pinggir-pinggir bowl kita. Sebenarnya ini adalah metode all in one, cuma dimasukkannya secara bertahap. Jadi mungkin lebih cocok disebut metode all in step ya bunda. Nah, setelah terigu sudah tercampur rata dengan adonan, berarti adonannya sudah siap untuk kita kembangkan. Kita masukkan SP-nya. Setelah SP masuk di mixerku yang abu-abu ini 4-5 menit, adonannya sudah mengembang sempurna. Sementara di mixerku yang warna putih mengembangnya di 8 menit bunda. Setiap mixer dan oven punya karakter masing-masing. Jadi tidak boleh disamakan antara mixerku dan mixer bunda. Jadi kita harus memahami karakter alat tempur kita masing-masing. Nah, di sini saya mengadon setiap mixernya masing-masing 15 telur ya bunda. Sesuai dengan harganya, si mixer abu-abu ini sedikit lebih mahal dan cara kerjanya juga lebih cepat. Tapi dia hanya mampu memixer 15 telur bunda. Dan dia juga punya kelebihan. Si mixer abu-abu ini bagus digunakan kalau mengadon sedikit, semisal 2 atau 3 telur. Hasil kedua mixerku ini sama-sama bagus ya bunda. Kedua mixerku ini adalah mixer kesayangan. Kerennya si mixer putih bisa mengadon sampai 20 telur loh bunda. Tentunya menggunakan metode all in step. Di sini saya menggunakan pasta red velvet. Saya menggunakan 1 tetes untuk 1 resep. Sepertinya di sini saya kurang menggunakan pastanya ya bunda. Lain kali saya tambahkan. Dan saya tambahkan juga pewarna merah 1 tetes untuk 1 resep. Tinggal kita aduk-aduk adonan dengan bahan lemaknya sampai tercampur rata. Oh iya, kalau biasanya bahan lemaknya atau menteganya dicairkan, di sini saya menggunakan bahan lemaknya di mixer tersendiri ya bunda. Fungsinya sama saja. Setelah dicampur rata, selanjutnya tinggal kita tambahkan sisa adonan. Wah, sepertinya baskomku tidak muat untuk menampung mereka semua ya bunda. Ini kita aduk-aduk rata, agak sedikit susah saya mengaduknya karena isinya benar-benar full. Kalau adonannya sudah tercampur rata dengan bahan lemaknya dan adonannya masih kental berjejak seperti ini, insya Allah hasil cake-nya akan berhasil. Tinggal di tahap pengopenan bunda. Di tahap pengopenan juga menentukan. Jadi jika adonannya sudah kental berjejak dan tercampur rata, tapi pada saat turun dari oven kuenya turun atau menciut, bisa jadi kuenya belum matang sempurna walaupun warnanya sudah cantik. Tipsnya boleh turunkan suhu oven dan tambah lagi waktu untuk mengovennya bun. Nah, kadang juga ada hasil cake yang bawahnya bantet tapi atasnya tetap mengembang. Kalau dari pengalaman saya, adonan biasanya kurang kental berjejak, atau kalau adonannya sudah kental berjejak, biasanya adonan tidak tercampur rata dengan mentega cairnya. Wah, akhirnya mereka sudah matang. Sambil bercerita, sudah matang aja, nggak kerasa ya bunda. Untuk loyang bulat, rencana saya akan membuat birthday cake. Karena loyangnya agak penuh, jadi ini kuenya sedikit susah keluar dari loyang. Cukup dihentak-hentakan untuk merenggangkan kue dari loyang ya bunda. Loyangnya saya hanya mengoles dengan margarin. Alhamdulillah mereka keluar dengan gampangnya. Tips agar loyang biasanya menjadi loyang anti lengket seperti ini, pada saat baru dibeli, loyangnya dicuci dulu. Lalu loyangnya di oven dalam keadaan kosong selama 30 menit menggunakan api atas bawah 180 derajat bunda. Terus gimana kalau loyangnya sudah terlanjur dipakai? Ya bisa aja bun, loyang lamanya di oven saja dalam keadaan kosong sama-sama menggunakan api atas bawah di suhu 180 derajat selama 30 menit. Kalau membuat kue itu semakin sering kita mengerjakannya, kita akan semakin paham dan semakin mempelajari kegagalan kita di setiap bakingnya. Dan menurut saya itu fakta ya bun, kalau mengadon itu harus dengan hati yang happy. Karena mengadon kue itu adalah misteri bagi saya bun, kadang-kadang gagal juga loh. Dan ini adalah hasilnya. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir, kalian terbaik. Sarange.